dayanya. Karena apa? Pada saat kita menyalakan AC kemudian kita menghidupkan lampu, itu seharusnya yang mengambil daya langsung dari aki itu akan di cover dulu oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman subscriber dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita masih bersama Suzuki Karimun Kotak. Salam Karimun buat teman-teman semuanya, buat teman-teman subscriberku. Terima kasih yang sudah menyimak. Kita akan berbagi informasi, berbagi pengalaman. Pada kesempatan kali ini kita akan bereksperimen bersama Suzuki Karimun Kotak. Kita akan berbagi pengalaman atau berbagi informasi, berbagi ilmu lah ya istilahnya. Nah, kita kan sering mendapatkan untuk Suzuki Karimun pada saat mobil di AC ataupun pada malam hari lampu dinyalakan, biasanya ada sedikit tersendat pada mobil Suzuki Karimun, terutama pada saat AC dinyalakan ataupun lampu pada malam hari lampu besarnya dinyalakan. Karena memang apa bro, pada saat kita menyalakan AC ataupun lampu pada lampu besarnya itu memang membutuhkan daya yang cukup besar. Nah, di sini kita akan bereksperimen bagaimana caranya agar sedikit mengurangi. Nah, di sini kita bilang sedikit mengurangi, memang itu sudah terasa banget dan saya sudah coba untuk eksperimennya. Berarti dengan kita menggunakan satu alat ini kita bisa satu menghemat atau memperpanjang umur aki. Kemudian yang kedua, kita bisa mengurangi sendatan atau memang pada kekurangan Suzuki Karimun adalah tersendat pada saat kita menyalakan AC ataupun lampu besarnya. Itu kebiasaannya begitu bro, itu akan sedikit mengurangi sendatan tersebut. Kemudian yang ketiga, itu otomatis akan mengiritkan bahan bakar secara tidak langsung, walaupun tidak terlalu signifikan tapi sangatlah terasa, dan mesin menjadi stabil. Nah, akan kita informasikan alat apa itu. Sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya dan jangan lupa ketuk tanda loncengnya sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan informasi pada saat kita mengunggahkan video yang baru dan otomatis akan mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa kasih like pada akhir videonya, dan semoga eksperimen pada kali ini bisa berhasil dan bisa menambah pengetahuan buat teman-teman semuanya. Oke bro, alat ini sudah saya coba pada mobil Suzuki EPV. Saya sudah mencoba sekitar 1 tahunan lebih. Itu memang cukup terasa. Memang apa ya, aki cukup lumayan awet. Kemudian audio, kalau yang mobilnya sudah menggunakan audio itu audionya terasa beda. Kalau ibaratnya sedikit jeduk gitu, sedikit mantap gitu. Kemudian untuk sendatan mesin pada saat kita menyalakan AC sedikit berkurang. Kita akan gunakan alat itu pada jalur sumber utama pada kelistrikannya, yaitu aki. Pada mobil sumber utama kelistrikannya adalah aki. Alat ini akan dipasang di aki. Nah, kita akan ukur dulu akinya sebelum dipasang alat itu berapa dayanya. Kita akan ukur dulu.
lurus no. Oke bro, sudah kita ukur untuk akinya tadi pada tegangan 12,77 atau 78 lah ya, begitu untuk akinya, dayanya. Nah, kita akan pasang alat ini, nanti kita ukur lagi hasilnya seperti apa bro. Nah, kita menggunakan ini bro, teman-teman sudah tahu lah ya. Kalau yang sudah tahu, ini adalah elko atau sering disebut kapasitor apa ya. Nah, ini adalah berfungsi untuk menyetabilkan arus, kemudian yang kedua menghaluskan arus kelistrikan, kemudian yang ketiga gunanya adalah untuk menyimpan daya setrum atau daya listrik. Kita akan coba pasang pada Suzuki Karimun, seperti apa hasilnya kita akan pasang. Nah, sebelum kita pasang, sebaiknya teman-teman untuk belinya elko-nya itu harus besar ininya bro, paling enggak harus 20.000 mikrofarad atau ini 100 volt DC, itu harus lebih besar, harus yang besar, jangan yang kecil, harus yang besar. Nah, untuk pemasangannya di sini sudah ada, ini ada tanda plus. Nah, ini tanda plus, berarti otomatis ini negatifnya. Kita kasih kabel, kemudian kita pasang pada akinya. Ini yang jalur plusnya kita pasang pada posisi plusnya bro. Kita pasang ini bagian plusnya. Kemudian ini yang bagian minnya atau negatifnya kita pasang pada posisi negatifnya. Kita ini pasang sementara ya bro untuk uji cobanya. Kita pernah mencobanya pada EPV, kita akan mencobanya pada Suzuki Karimun. Nah, ini sudah pasang bro, ini plus, ini minus. Kita hidupkan mesinnya. Kita ukur lagi bro. Kita nyalakan AC-nya bro. Nah, sedikit berkurang goncangannya bro. Kemarin waktu dipasang akinya nggak pakai elko itu terasa banget, sekarang sudah sedikit beda bro. Nah, ini AC-nya nyala bro. Nah, setelah kita pasang, kita tinggal merapikannya lah ya bro. Ini hanya untuk apa ya, untuk buat teman-temannya, intinya untuk cuman buat informasi buat teman-temannya. Ini hanya untuk eksperimen, jadi kita belum merapikan. Nanti kalau sudah uji cobanya sudah jelas,
baru kita rapikan gitu aja bro. Buat teman-teman semuanya, kalau sudah dipasang tinggal dirapikan, diposisikan di sini juga nggak masalah, yang penting ini terbungkus pada bagian plus ininya, terbungkus lah gitu ya bro. Oke bro, itu eksperimen saya pada kali ini. Pada Suzuki Karimun kita menambahkan komponen yang namanya elko, dan saya sendiri sudah membuktikan pada mobil Suzuki EPV sudah 2 tahun memang mobilnya saya sudah nggak ada, dan ini terpasang di Suzuki Karimun kotaknya, dan memang terasa banget untuk dayanya. Karena apa? Pada saat kita menyalakan AC kemudian kita menghidupkan lampu, itu seharusnya yang mengambil daya langsung dari aki itu akan di cover dulu oleh elko. Jadi tidak langsung apa ya, langsung ke aki, tapi akan di cover dulu oleh elko, karena elko di situ berguna menyimpan setrum juga. Jadi pada saat kita menyalakan audio pun akan di cover dulu oleh elko, karena elko itu menyimpan arus listrik. Nah, otomatis dengan tambahnya daya itu akan otomatis kebutuhan dari kelistrikannya ada di mobil bisa terpenuhi. Cara ibaratnya kalau orang itu kalau makan kenyang. Jadi kalau semuanya bisa tercukupi, otomatis mesin akan stabil. Kemudian bila arus kelistrikan untuk pengapian itu juga stabil, itu otomatis akan mengiritkan bahan bakar. Kemudian aki akan awet. Karena apa? Aki tidak bekerja terlalu terforsir karena dibantu oleh yang namanya elko. Jadi itulah fungsi dari alat ini, dan kita juga apa ya, pernah mencobanya, bukan hanya kita sebatas itu, tapi kita benar-benar telah melakukannya. Buat teman-teman semuanya, kalau memang itu bisa menjadi lebih baik buat mobil kita, apa salahnya kita coba. Namun bila teman-teman nggak suka ataupun apa, yang nggak usah dipasang, nggak apa-apa, kita pakai yang standar aja juga nggak masalah. Itu kan kita hanya apa, kasih informasi yang memang saya pernah lakukan, dan itu nyatanya memang alhamdulillah bisa membantulah. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita hanya berbagi pengalaman, berbagi informasi, tidak ada unsur untuk menggurui ataupun kita so tahu, kita hanya berbagi pengalaman. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Semoga video kali ini bisa membawa manfaat buat teman-teman semuanya. Sekali lagi, kita masih belajar dan terus belajar agar kedepannya bisa lebih baik. Salam pecinta Karimun buat teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia. Terima kasih. Jangan lupa kasih like pada akhir videonya. Semoga sukses selalu buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.